Yang pertama dan utama terlebih dahulu saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Rabbi, Alhamdulillah atas nikmatnya lah di kesempatan hari ini kita semua berkumpul tapi melalui daring atau media Zoom dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami wabil khusus kepada Pak Panas. Direktur nih, Pak Direktur. Terima kasih telah hadir bersama dengan jajaran ada Bu Irma, Bu Dewi dan yang lainnya. Juga kepada teman-teman dari anggota jadi ke Provinsi Banten. Hari ini adalah rangkaian dari pembinaan yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten. Kemarin kita sudah juga menyelenggarakan secara langsung dan juga daring juga dengan menghadirkan teman-teman dari BPHN dan juga Kominfo. Dan semoga sesuai dengan agenda yang sudah kami sampaikan sebelumnya, hari ini kita ingin mengajak teman-teman pengolah JDH untuk juga berkenalan sekaligus mengetahui bagaimana kebijakan, strategi, dan lain-lainnya berkenaan dengan uh, ahli bahasa Direkamnya, yang telatnya. dilaksanakan atau dibantu oleh teman-teman di Kementerian Pusat atau Direktorat Jenderal di Perundangan. Kami, saya selaku Kabak Perundangan, mohon maaf, Pak PLT Karo, hari ini kami ada agenda nih, ada dua agenda. Satu kita ada penyusunan Perkada dan Pemperda yang di tempat yang berbeda di gedung PTSP dan juga beberapa teman-teman eh, mengikuti agenda rapat-rapat seperti yang biasa dimohon dari OPD-OPD lain. Jadi mohon maaf ini yang hadir dalam hari ini adalah saya selaku Ketua Pengelola JDIH Provinsi Banten atau Kabak Perundangan di Peserta Provinsi Banten beserta dengan anggota-anggota kami di Pengelola JDIH. Dapat kami laporkan kepada Pak Direktur, ini semua anggota Pengelola JDIH itu baik itu dari bagian hukum, Setwan, Universitas dan juga Kementerian Dinas Kominfo. Jadi semua teman-teman dari Provinsi Banten kami ajak untuk eh, mengikuti arahan dan juga materi barangkali yang tentu mohon kepada teman-teman peserta dan teman-teman dari JDH Banten ini dapat menyimak dan barangkali kalau misalnya ada yang perlu kita pertanyakan ya bisa nanti kita koordinasi ke sana atau juga bisa lewat komunikasi lain. Baik, kepada Ibu, untuk selanjutnya nih saya izin memandu juga sekaligus moderator lah ya Pak teman-teman. Ya, Saya mempersilahkan dan memperkenalkan terlebih dahulu ini langsung nih yang hadir Pak Dr. siap. Alpius Karumaha, SHMH. Salam hormat Pak Dokter. Ya, salam Ini hormat ini Pak Kabak. ya, saya kemarin ke sana tapi tidak uh, menemui Bapak izin. Saya langsung ke sahabat saya Bu Dewi, teman Oh Suncang. iya, oh Ya, iya, 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 iya. Bapak dan Ibu Siap. semua pada Pak Dr. Alpius ini selaku Direktur Pengundangan, Penerjemah, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundangan di Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Jadi cukup panjang nih Cukup nomor satu. panjang, cukup panjang. Iya, beliau dari NIAS. Teman saya di sini Ketua Komisi 5 Jeremy namanya. Dari Oh, Dokter Jeremia ya. Siap, ya, Dr. siap. Jeremia. Teman kuliah saya Ya, juga waktu itu ada orang NIAS juga banyak lah. Pokoknya orang NIAS saya kenal lah. Memang putih-putih gini lah orang NIAS ya. ya Gini UTK nih. orang-orang Tiongkok kan itu. Iya, ini Siap, Pak Direktur. Pak. Pak Kabak, Pak Ahmad. Ya, saya Pak Asep panggilannya Pak Ahmad Sepuluh Asep aja. Oh, Ya, Asif lebih saja ya, waduh. Oke. familiar Asep ya. Oke, saya Nanti kira Pak tadi asisten Direktur. pemerintahan. Iya, Ahmad Sepuluh selanjutnya disebut Asep. Siap, makasih Ah, banyak. Oke, untuk
nanti pembicara berikutnya ada Ibu Irma Suyanti. Beliau merupakan penerjemah ahli media di perundang-undangan. Nanti kita satu-satu dulu, barangkali eh, yang pertama dari Pak Direktur. Pak Direktur, seluas-luasnya nih kesempatan untuk memberikan pengarahan sebenarnya kepada kami di Provinsi Banten, khususnya para pengelola JDIH. Mangga ke Pak Direktur, ini Ya, dipersilahkan. baik, makasih banyak ini Pak Kabak Perundang-undangan, dalam hal ini Mbak Asep ya. Pertama sekali tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya atas undangan yang diberikan kepada kami, dan terlebih tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu pada kesempatan ini dengan Bapak Ibu teman-teman semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pada saat ini tadi seperti yang disampaikan oleh eh, Pak Asep, Pak Kabak, saya memang marganya Sarumaha ini asalnya dari Kepulauan Nias. Dan riwayat pendidikan saya S1 dari Universitas Sumatera Utara, S2-nya dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan S3-nya dari Brawijaya. Jadi mungkin ada yang mungkin satu alumni, ya salam kenal. Saya sudah berkeluarga, anak saya tiga, dan istri saya juga bekerja di Provinsi Banten. Tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota. Istri saya seorang dokter bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota, Tangerang, Kota Tangerang ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Provinsi Banten, terlebih pada saat ini eh, terkhusus oleh teman-teman yang mengelola JDIH, ini sebuah langkah yang sangat tepat sekali. Kenapa saya katakan sebuah langkah yang tepat sekali? Karena memang kegiatan ini didukung penuh atau didasari oleh aturan-aturan yang ada, dalam hal ini acuannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, di sana memang diamanatkan bahwa peraturan perundang-undangan, ya peraturan perundang-undangan dalam hal dibutuhkan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Nah, teman-teman semua, di sini memang dibatasi hanya peraturan perundang-undangan. Artinya nanti yang akan bisa diterjemahkan secara resmi di Kementerian Hukum dan itu yang kita terima itu hanya peraturan perundang-undangan. Di luar itu belum bisa kita terima. Nanti banyak alasannya kenapa belum bisa kita terima, nanti akan kita cermati satu persatu. Ada satu hal yang pasti, sekali lagi, bahwa hal ini jelas, terang benderang didukung oleh atau diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, di dalam pasal 91-nya disebutkan dalam hal dibutuhkan dapat diterjemahkan dalam bahasa asing. Berarti kan bahasa asing, berarti kan sebenarnya semua ya. Namun nanti di perjalanan dipertegas lagi bahasa asingnya seperti apa. Baik, sekali lagi ini hanya peraturan perundangan. Nah, tentu kita harus samakan persepsi kita. Sebenarnya apa itu peraturan perundang-undangan? Maka di slide kedua tentunya, ya di slide kedua tentunya ini memberikan penegasan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan melalui prosedur. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat berarti nanti yang dimohonkan untuk diterjemahkan itu hanya peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang ada pada layar layar pada saat ini. Nah, tentu
Apa saja yang merupakan contoh peraturan perundangan? Bisa tentu kita lihat di Undang-Undang Nomor 12, itu di pasal 7 ayat 1, di pasal 8, dan juga produk-produk hukum daerah yang ada di daerah seperti Perda, Perda provinsi, kabupaten kota, kemudian peraturan gubernur, peraturan bupati, bahkan sampai dengan peraturan kepala desa. Itu semua termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Itu artinya bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterjemahkan bila dibutuhkan, diterjemahkan dalam bahasa asing. Nah, tentu teman-teman semua menjadi penting, ini apa perlunya kenapa dalam bahasa asing, kan begitu ya? Tentu ada pertanyaan-pertanyaan, tentu kenapa harus diterjemahkan dalam bahasa asing. Nah, teman-teman semua, tentu kita ketahui bahwa apa yang melatar belakangi kenapa harus diterjemahkan dalam bahasa asing, selain kita lihat bahwa juga, ya, sebentar nih, Mas, sebentar ya, saya lagi ini, dilanjut aja Mas, lanjut aja, ya, ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Mas, bahannya ditutup dulu, Mas. Baik, baik teman-teman semua, ini saya lanjutkan ada sedikit apa tadi. Bahannya, Tentu selain kita menginginkan, selain apa yang diamanatkan di dalam eh, pengisian JDIH kita, bahwa di JDIH itu kan ada 7 unsur aspek menjadi perhatian, yang menjadi poin yang akan dinilai. Ada 7 aspek ataupun bobot yang akan dinilai. Itu salah satu poinnya bisa kita lihat, yaitu di poin ketiga. Kalau saya tidak silap, poin ketiga itu terkait dengan eh, koleksi dokumen hukum. Bahwa ternyata teman-teman kalau melihat bahwa penerjemahan peraturan perundangan dalam bahasa asing itu mendapatkan nilai, dan nilainya kalau itu diterjemahkan dalam bahasa asing dan itu dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, itu nilainya 3. Kalau total dari dokumen hukum itu, total nilainya itu kan ada 11 ya. Ada 11 kalau dokumen hukum ya. Ada 11, dan eh, peraturan perundang-undangan yang didefinisikan dalam bahasa asing itu nilainya ada 3. Tentu sebenarnya tidak hanya karena mau mengejar nilai itu, tetapi sesungguhnya ada kebijakan pemerintah bagaimana kalau peraturan perundang-undangan itu tidak hanya orang Indonesia yang memahaminya, tapi juga di luar Indonesia, dalam ini orang-orang asing, apalagi mereka-mereka yang punya potensi untuk berinvestasi di Indonesia tentunya. Maka ini perlu diterjemahkan di dalam bahasa asing. Tapi teman-teman semua, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, yang menyebutkan di sana dalam hal perlu diterjemahkan, itu bisa diterjemahkan di dalam bahasa asing. Dan itu dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Itu kalau kita melihat di pasal 91-nya. Dan kemudian di ayat 2-nya dalam pasal 91 ini disebutkan bahwa terjemahan resmi yang dikeluarkan itu hanya yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, teman-teman semua, karena pekerjaan dari Pak Menteri juga cukup banyak sekali,
Maka Pak Menteri melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 13 nanti tahun 2018 di pasal 2-nya, bahwa di sana Menteri Hukum dan HAM ini mendelegasikan kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Jadi nanti terjemahan resmi itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 13 tahun 2018. Nah, terjemahan yang diterjemahkan dalam bahasa asing, teman-teman semua, ternyata tidak semua bahasa asing terjemahkan, tapi dibatasi hanya pada bahasa Inggris. Hal ini nanti dipertegas di Perpres 87 tahun 2014. Di pasal 162-nya di sana disebutkan dilaksanakan oleh menteri tapi didelegasikan kepada Direktur Jenderal dan itu diterjemahkan dalam bahasa asing. Jadi memang bahasa asing di sini hanya dibatasi bahasa Inggris. Nah, hal ini sebenarnya tidak lain karena keterbatasan sumber daya manusia, sehingga pada saat ini masih sebatas terjemahan dalam bahasa Inggris. Ini sangat berbeda memang dengan Korea Selatan. Korea Selatan lebih dari 48 bahasa diterjemahkan peraturan perundang-undangannya. Bahkan juga undang-undang kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia yang nantinya berlakunya tahun 2026, Januari 2026, itu juga sudah diterjemahkan mereka dalam bahasa Korea. Tetapi yang menjadi pembeda adalah begitu kita pertanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap definisi ataupun terhadap bahasa terjemahan yang diberikan dalam beberapa bahasa itu, siapa yang bertanggung jawab? Maka yang pasti saya harus sampaikan, yang bertanggung jawab mereka tidak bertanggung jawab terhadap terjemahan yang sudah diterjemahkan tersebut. Jadi mereka hanya memfasilitasi, memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memahami seperti apa peraturan perundang-undangan, seperti apa yang ada di dalam peraturan perundangan tersebut. Masalah definisi atau masalah terjemahan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi yang aslinya ataupun pada pokoknya, mereka tidak bertanggung jawab terhadap itu. Jadi berbeda dengan Indonesia, bahwa terjemahan resmi yang dikeluarkan hanyalah terjemahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tentu menjadi pertanyaan, bagaimana penerjemah tersumpah? Nah, tentu teman-teman semua, sekali lagi disampaikan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada seperti yang diimplementasikan dalam pasal 91, terjemahan resmi itu hanya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, penerjemah-penerjemah tersumpah yang juga disumpah atau dilantik di Kementerian Hukum dan HAM tentu bisa berperan pada saat teman-teman mau mendraft peraturan perundang-undangannya di draft dalam bahasa Inggris. Karena sesungguhnya konsep dari draft dari peraturan perundang-undangan yang akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu bisa saja dilakukan oleh teman-teman secara mandiri atau bekerja sama dengan teman-teman penerjemah tersumpah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena memang pada saat ini sekali lagi kami juga harus sampaikan, pada saat teman-teman mengajukan permohonan untuk dilakukan penerjemahan dalam bahasa asing ataupun dalam bahasa Inggris, ada kalanya itu diterjemahkan secara mandiri, tapi kecenderungannya ada yang memang hanya menggunakan Google Translate. Nah, dengan menggunakan Google Translate,
memang akhirnya jadi tambah hancur juga ya, karena memang berbeda bahasa hukum dengan bahasa yang bebas. Karena Google Translate itu memang tidak dikhususkan hanya untuk peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga pada saat kita mengajukan permohonan untuk dilakukan penerjemahan, maka ini akan memakan waktu dan kemudian ini akan membuat jadi lama. Sehingga disarankan pada saat nanti teman-teman melakukan permohonan untuk mengajukan penerjemahan terhadap peraturan perundang-undangannya, maka tentu selain salinan naskah yang telah diundangkan, demikian juga konsep terjemahan yang dimohonkan harus dilampirkan. Jadi, kenapa? Biar pada saat nanti dilakukan penerjemahan itu lebih cepat. Nah, ini persyaratan-persyaratan yang harus dipedomani pada saat kita mengajukan permohonan untuk dilakukan terjemahan terhadap peraturan perundangan tersebut. Jadi urgensinya apa? Kemudian juga salinan naskah yang telah diundangkan dan konsep terjemahan yang dimohonkan. Nanti pada saat rapat, ya itu tentu akan dipertanyakan definisi ataupun terjemahannya akan dikonfirmasi kepada teman-teman apakah ini sesuai dengan peraturan yang telah diundangkan. Karena pada saat kita melakukan penerjemahan, tentu kita tidak boleh menerjemahkan berbeda dengan substansi yang telah diundangkan. Teman-teman semua, tentu terjemahan yang kita lakukan itu tidak lain adalah bagaimana supaya yang tadi sudah saya sebutkan tersebar luas. Tidak hanya di kalangan Indonesia, tapi juga di kalangan di luar Indonesia. Tujuannya tentu tidak lain adalah bagaimana supaya calon-calon investor tentu bisa memahami seperti apa keberadaan ataupun seperti apa potensi yang ada di Indonesia tentunya. Jadi saya tetap berkeyakinan bahwa penerjemahan yang dilakukan oleh teman-teman yang dimohonkan oleh teman-teman baik dari provinsi, kabupaten, kota, sesungguhnya tidak hanya sekedar bagaimana supaya nilai, mendapatkan nilai, penambahan nilai untuk JDIH-nya. Saya punya keyakinan tidak hanya itu saja. Walaupun juga pada kenyataannya ada juga saya melihat kabupaten kota menerjemahkan secara sendiri, mandiri oleh JDIHN, tentu juga tetap menghargai. Kalau dikerjakan sendiri, terjemahkan sendiri, itu diberikan nilai 1. Kalau diterjemahkan dengan menggunakan penerjemah tersumpah, itu dinilai dengan 2. Tapi sekali lagi, terjemahan resmi yang diakui itu hanya yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana disebutkan, sebagaimana tertera di dalam pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi teman-teman semua, pentingnya kenapa kita memohonkan terjemahan di dalam bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Nah, tentu yang melakukannya, tadi saya sudah sampaikan, yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Nah, itu ada di tempat kami, ada di Ditjen Perundang-undangan, lebih khusus lagi di Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Hukum. Nah, kemudian hanya bahasa Inggris saja. Bagaimana dengan bahasa lain? Tentu ini akan terus kita tindak lanjuti. Apakah nanti ini sudah bisa dengan bahasa Korea ataupun bahasa yang lainnya? Karena sampai saat ini sumber daya yang tersedia untuk itu boleh kita hitung ya. Boleh kita lihat berapa orang. Sementara penerjemah
Di kementerian saja totalnya kurang lebih 200 orang tersebar di beberapa kementerian. Nah, sehingga menjadi perhatian kita ke depan semoga tidak hanya dalam bahasa Inggris saja tapi bisa diperluas di berbagai bahasa seperti di Korea. Tapi di Korea bedanya mereka tidak bertanggung jawab terhadap substansi dari yang diterjemahkan, tetapi mereka menaungi itu. Nah, teman-teman semua, selain tata cara pengajuan ini seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman juga tentu harus melihat bahwa memang sangat penting sekali dilakukan penerjemahan ini, selain tidak hanya untuk mengisi supaya koleksi hukum, dokumen hukumnya, salah satu poinnya terjemahan dalam bahasa asing supaya bisa mendapatkan D3, tetapi lebih pada bagaimana bisa membuka peluang, bagaimana bisa membuka peluang seluas-luasnya, dan tentu bagaimana supaya bisa mendukung perekonomian, artinya dengan datangnya para investor bisa terbuka lapangan pekerjaan. Nah, tentu inilah yang menjadi urgensi-urgensi kenapa harus dilakukan penerjemahan terhadap peraturan perundang-undangan. Teman-teman semua, mekanismenya nanti seperti ini ya. Jadi Direktur Jenderal Perundang-undangan membentuk tim penerjemah dan seterusnya. Dan salinan terjemahan resmi disampaikan kepada pemohon paling lama 7 hari sejak terjemahan itu ditandatangani. Kurang lebih seperti ini mekanisme yang harus dilalui oleh teman-teman pada saat melakukan permohonan untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan selanjutnya, tadi saya sudah sampaikan bahwa teman-teman pada saat sedang mengonsep rancangan ya, mengonsep terjemahan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa asing, tentu teman-teman tidak salah kalau menggunakan ataupun bekerja sama dengan penerjemah tersumpah. Nah, siapakah mereka penerjemah tersumpah? Sudah pasti bahwa mereka yang telah diangkat dan disumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan permintaan hukum di bidang hukum dan HAM. Jadi, penerjemah-penerjemah tersumpah itu diambil sumpahnya oleh Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal ini nanti akan diserahkan kepada direktorat yang menangani urusan penerjemah tersumpah. Teman-teman semua, tentu syarat-syaratnya supaya bisa menjadi penerjemah tersumpah yang pasti tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri, tidak berstatus sebagai pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap. Nah, ini poin-poin penting yang menjadi perhatian bagi kita semua pada saat kita mau memohon penerjemahan peraturan perundangan itu dalam bahasa asing. Dan teman-teman semua, bila menggunakan penerjemah tersumpah dan kemudian itu dibuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai sertifikat, bahwa punya hak dan kewenangan untuk itu, maka oleh BPHN, dalam hal ini pengelola JDIHN, pada saat melakukan penilaian terhadap JDI Bapak Ibu semua, baik itu di kampus, di sekretariat dewan, sekretariat daerah, atau dimanapun tentunya, ini akan diberikan nilai 2. Tetapi sekali lagi, bahwa terjemahan yang dinilai 2 ini dianggap bukan sebagai penerjemahan, sebagai terjemahan resmi. Karena terjemahan resmi yang dikeluarkan itu hanya yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang telah ditandatangani nanti oleh Bapak Dirjen. Teman-teman semua, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Seperti apa sebenarnya terjemahan yang dibolehkan dan
terjemahan peraturan perundang-undangan. Apakah boleh di luar peraturan perundangan? Sekali lagi, jawabannya belum bisa diterima. Ya, belum bisa diterima kalau itu bukan peraturan perundang-undangan. Ya, kenapa? Kalau itu nanti kita terima, yang ada saja, ya, yang ada saja ini kita boleh dikatakan ya, karena kekurangan SDM, nah, kita bisa sampai lama benar itu baru bisa selesai. Tapi pada saat ini, sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 2011, yang dilakukan, yang dimohonkan terjemahan dalam bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris adalah hanya peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundangan itu sendiri sebagaimana yang ada di monitor, yaitu peraturan tertulis, kemudian berisi norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, atau melalui prosedur. Kalau di daerah dia berarti peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan di daerah, ada di lembaran daerah dan ada di berita daerah. Ya, tentu kalau kita lihat di lembar daerah dan berita daerah ini yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah. Nah, teman-teman semua, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tentu berharap ada yang bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanya ini seperti apa. Namun pada kesempatan ini sekali lagi bahwa penerjemahan peraturan perundangan dalam bahasa asing dalam bahasa Inggris yang memang dibatasi di dalam uh, Perpres 87 tahun 2014 di pasal 162, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, itulah yang dinyatakan resmi. Dan tentu untuk melihat itu sebagai peraturan perundangan, sekali lagi setelah memenuhi 5 prosedur itu. Terakhir nanti prosedurnya adalah pengundangan. Karena tidak mungkin sebuah peraturan perundangan tidak mungkin diundangkan tanpa melalui tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, kemudian pembahasan, dan seterusnya penetapan ataupun pengesahan, dan terakhir dengan pengundangan. Teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Begitu pentingnya peraturan perundangan itu diterjemahkan. Sekali lagi, tidak hanya semata untuk mengejar supaya di CDIH kita, dokumen hukum yang diterjemahkan, peraturan undangan yang diterjemahkan dalam bahasa asing nilainya 3, supaya nanti di setiap tahunnya, biasanya di bulan 10 ataupun bulan 11, dapatkan peringkat, tapi semata juga bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat, memberikan informasi-informasi terkait potensi-potensi wilayah di luar Indonesia, terlebih pada calon-calon investor, hingga calon investor bisa berinvestasi, begitu berinvestasi, membuka lapangan pekerjaan, dan tentu ini menjadi sebuah kebahagiaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya. Demikian, dan selanjutnya saya kembalikan ke Kang Asep, Pak Kabak. Saya serahkan sama Pak Kabak. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Kami dengan senang hati menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan. Terima kasih. Saya kembalikan sama Pak Asep. Pak Direktur, ini atas semua pemaparan dan penjelasan yang sangat detail, dan saya yakin mau nanya juga bingung nanya apa nih. Paling juga nanti akan menanya bagaimana prosesnya setelah dikasih tahu berapa lama, paling itu nanti. Tapi nanti Pak Direktur ya, biar kita, Ya, kalau Pak Kenan, saya ingin supaya langsung dari pemaparan Bu Irma dulu, supaya nanti ketika ditanya kepada siapa nih pertanyaan ini diajukan, supaya lebih menghemat ya, juga waktu. baik. Begitu Pak Silakan. Direktur. Ya, Ya, Iya, Pak silakan Pak. Asep. ya Bu Irma,
Sekarang Ya. dipersilakan pada Ibu Irma Suyanti ya, eh, selaku penerjemah ahli media di Dirjen PP untuk menyampaikan paparannya. Pada Bu Irma dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak Asep, izin Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam kenal untuk kita semua nih ya. Salam kenal karena memang yang kita kenal baru Pak Asep gitu. Yang lain belum nih dari Banten ya. Memang kebetulan di tahun 2024 ini baru Provinsi Banten mudah-mudahan nanti setelah jelas pemaparannya, bagaimana prosesnya, mungkin akan ada nih banyak lagi dari Provinsi Banten, dari kabupaten kotanya yang akan mengajukan terjemahan peraturan perundang-undangannya. Eh, jadi mungkin tadi Pak Direktur sudah menjelaskan sedetil-detilnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah lebih jelas. Saya hanya akan menjelaskan prosesnya aja, mekanismenya itu seperti apa ketika mengajukan permohonan penerjemahan. Karena ada beberapa bahkan ada yang di pusat pun masih belum paham seperti apa sebetulnya proses penerjemahannya, yang diajukan itu apa aja gitu. Jadi saya lebih detail aja gitu ya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah apa ya namanya teman-teman yang ada di penerjemahan yang kebetulan hari ini juga bergabung di dalam Zoom meeting ini. Jadi ini lengkap nih orangnya, ada 8 orang. Jadi Bapak Ibu bisa bisa apa ya, bisa berpikir, bisa melihat bahwa kami ini hanya ada 8 orang, sementara ada kabupaten kota yang mengajukan penerjemahannya itu bahkan satu kabupaten kota ada yang mengajukan 3, 4 penerjemahan peraturan perundang-undangannya. Jadi bisa dibayangkan kita tuh kebanjiran semenjak ada penilaian JDIH. Jadi penilaian JDIH ini kan dalam rangka kegiatan Indeks Reformasi Hukum ya yang dinilai oleh Kementerian Pan-RB. Jadi penilaiannya ada di BPHN, tapi yang kebanjiran kebanjiran penerjemahannya, kebanjiran kegiatannya ada di Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Jadi kami saat ini ada 8 orang. Ada 1 orang analis hukum, kemudian 1 orang jabatan fungsional umum, kemudian ada 2 penerjemah media. Di sini saya penerjemah media dan ada Dewi Indrayanti yang juga hadir di sini. Mbak Dewi sudah media. Kemudian ada 1 orang perancang muda dan ada 3 orang penerjemah muda. Jadi kadang kita harus berbagi tugas ya, walaupun kami ini adalah penerjemah-penerjemah penyetaraan, sehingga latar belakang kami pun masih belum sesuai ya dengan latar belakang pendidikan aslinya penerjemah, tapi kita mulai belajar bagaimana cara menerjemahkan, sama seperti Bapak Ibu yang nantinya akan mengajukan penerjemahan, belum paham misalnya terkait dengan penerjemahan, nanti bisa belajar gitu, bisa belajar melihat di glosariumnya. Jadi kita punya glosarium sendiri. Ini dasar hukumnya tadi sudah dijelaskan Pak Direktur. Ada undang-undangnya, kemudian ada peraturan presidennya sampai dengan peraturan menterinya. Memang saat ini yang dialih bahasakan itu baru dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi nanti kalau memang Pak Direktur tadi kita eh, mau mengajukan penerjemahan ke bahasa lain, mungkin nanti peraturan menterinya yang akan kita revisi, akan kita ajukan perubahannya. Kita ajukan mungkin ada untuk bahasa Korea, bahasa Arab, dan seterusnya gitu. Proses penerjemahan tadi sudah saya jelaskan dengan adanya penilaian JDIH, penerjemahan itu sebetulnya targetnya di tahun 2022 yang lalu itu sebetulnya hanya 20 peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan. Tapi dengan adanya penilaian JDIH tahun lalu 2023 itu sampai 60 peraturan perundang-undangan yang kita selesaikan.
Bahkan terakhir-terakhir itu ada sekitar 10 ya peraturan perundang-undangan yang tidak lagi terselesaikan karena anggaran rapat kita yang sudah terbatas. Jadi kita masuk ke tahun 2024 yang 10 sekitar 10 peraturan perundang-undangan. Memang tahun ini sampai dengan bulan September ini kami sudah menyelesaikan hampir 56 peraturan perundang-undangan. Eh, Sementara yang akan kita bahas pun masih cukup banyak karena tadi jadi kalau ada satu kabupaten kota yang mengajukan 3 peraturan perundang-undangan untuk diterjemahkan, kami harus adil dengan teman-teman yang lain. Jadi satu persatu. Jadi kalau satu sudah kita selesaikan, kita akan beralih ke teman yang lain yang mengajukan juga supaya semua dapat nilai di JDIH-nya. Kita juga harus adil. Dan pembahasannya pun sesuai dengan daftar antriannya, ya, daftar masuknya, suratnya kapan, bulannya kapan. Jadi mohon maaf kalau memang ada beberapa instansi yang mengajukan permohonannya itu sampai 1 bulan kemudian, bahkan ada yang 2 bulan kemudian baru kita bahas. Karena tadi yang antriannya cukup banyak, sementara anggaran kita pun terbatas. Jadi eh, ya itulah suka dukanya ya dengan adanya penilaian JDIH ini. eh jadi kurang penerjemah, orangnya juga kurang, kemudian permohonannya juga jauh-jauh meningkat gitu. Inilah yang akan kita upayakan di tahun depan. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan jabatan fungsional penerjemah, kita akan lebih banyak lagi yang bisa kita terjemahkan. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme penerjemahannya. Jadi ini yang rincinya gitu ya. Rincinya adalah instansi yang ketika ingin mengajukan penerjemahan harus mengajukan surat permohonan penerjemahan yang ditujukan kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Jadi buat dulu surat permohonannya, setelah itu melampirkan matriksnya. Jadi ada matriks peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan atau yang akan diterjemahkan. Kemudian yang di sebelah kanannya adalah dalam bahasa Inggrisnya. Nah, bentuknya adalah harus bentuk Word. Kenapa? Karena ketika nanti kita rapat, itu akan kita ubah-ubah, akan kita coret, akan kita sesuaikan dengan glosarium kita maupun dengan Bapak Ibu yang memiliki peraturan perundang-undangan. Karena kan substansinya itu yang lebih tahu, yang lebih paham adalah Bapak Ibu pemohon. Nah, makanya kita minta bentuknya adalah dalam bentuk Word, jangan bentuk PDF, karena PDF agak susah. Kemudian satu titik itu satu garis gitu ya, satu apa ya, nanti mungkin di belakang kita akan terlihatkan seperti apa ya. Jadi lebih memudahkan kami dalam menyesuaikan ke dengan glosarium kami. Jadi sebetulnya bahasa Inggris itu kan memang masing-masing penerjemah punya apa ya, punya pemahaman yang berbeda-beda sehingga kami membuat glosarium. Glosarium ini tuh kamu sendiri yang sudah ditetapkan oleh beberapa kementerian yang memang sudah mengajukan penerjemahannya seperti dengan Kementerian Keuangan, sehingga nanti kalau ada tentang terkait dengan keuangan, kita akan mengacu pada glosarium yang sudah kita tetapkan dengan Kementerian Keuangan atau dengan BPK seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat glosarium itu ada di peraturan.go.id di website kami. Nah, kemudian setelah kita menerima permohonan tersebut, akan didisposisi kepada Pak Direktur dan selanjutnya akan didisposisi kepada kami di tim kerja penerjemahan. Nah, kami akan segera koordinasi kalau memang sudah sampai saatnya gitu ya, sesuai antriannya, kita akan berkoordinasi dengan instansi pemohon untuk dijadwalkan rapat. Nanti kita akan rapat, setelah rapat akan kita bahas bersama-sama dengan Bapak Ibu pemohon. Nah, disitulah Bapak Ibu kalau memang mau hadir rapat ke Jakarta, boleh silahkan, atau mau lewat Zoom meeting juga boleh. Jadi kita memang menyediakan tergantung pada kesediaan Bapak Ibu saja. Setelah rapat, hasil rapat, kita akan bahas kata per kata
Jadi satu kalimat per kalimat. Setelah itu kalau memang ada yang akan diubah, disesuaikan, kita akan akan diskusi dengan Bapak Ibu semua yang mengajukan permohonan. Setelah selesai rapat, langsung kita kirim hasil pembahasan hari itu melalui emailnya Bapak Ibu di JDIH. Nah, hasil JDIH ini hasil diskusi yang sudah kita sepakati di dalam rapat segera ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu yang ada di instansi pemohon untuk tolong koreksi kembali. Karena biasanya kami ada yang terlewat, misalnya titik komanya atau huruf besar huruf kecilnya, tolong diperhatikan. Karena ketika di ketentuan umum sudah ada, berarti kan di pasal-pasalnya tetap harus menggunakan huruf besar, huruf kecil, itu tolong diperhatikan karena kadang kami juga terlewat gitu. Nah, yang lama itu biasanya di sini. Koreksi internal ini yang agak lama, apalagi kalau koreksi internalnya itu beda instansi, beda unit ya, beda eselon 2 misalnya. Nah, itu yang agak lama. Setelah sudah selesai koreksi internal, dikembalikan ke kami. Tadi sudah ada ya alamat email kami di penerjemahan.pp@gmail.com. Kembali ke kami, nanti akan kami koreksi. Kalau memang ada saran masukan yang lain, kita akan diskusi kembali. Kita akan rapat kembali kalau memang memungkinkan untuk rapat. Setelah itu, kalau memang sudah tidak ada lagi koreksi, maka kita akan siapkan lembaran lepasnya. Kita akan siapkan lembaran lepasnya untuk dimohonkan para persetujuan minimal dari pimpinan unit eselon 2-nya. Jadi nanti pimpinan unit eselon 2 paraf di tiap lembarnya. Setelah itu kembali lagi ke kami, baru ditandatangani oleh Pak Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Itu prosesnya. Jadi prosesnya memang cukup panjang, tergantung dari pasal-pasalnya Bapak Ibu yang ajukan. Kalau pasalnya hanya 35 pasal, 39 pasal, itu kita bisa selesaikan dalam satu kali rapat. Tapi kalau pasalnya yang banyak banget gitu ya, atau halnya juga yang berbeda, misalnya kemarin ada tentang retribusi gitu ya, atau RT RW itu kan banyak banget ya. Nah, itu bahkan mereka koreksi pun lama gitu. Jadi itu yang kita sarankan supaya memang ketika instansi pemohon mengajukan permohonan itu dicari yang memang penting, tapi juga pasalnya yang tidak terlalu banyak agar bisa kita selesaikan ya, tidak berlarut-larut. Seperti kemarin ada yang mengajukan RT RW itu banyak banget pasalnya sampai hampir 150 pasal gitu. Nah, koreksinya di mereka tuh lama, di kitanya udah selesai, di mereka tuh lama gitu. Nah, itu yang kita hindari sebetulnya, karena ketika tidak selesai itu pun menjadi beban di kami. Karena sudah ada undangan rapat, tapi kok nggak ada outputnya gitu. Nah, itu kan yang akan dipertanyakan juga di penyusunan anggarannya gitu. Nah, jadi penyelesaian penerjemahan ini kita tidak bisa menetapkan waktunya. Apakah selesai dalam seminggu, 2 minggu, 1 bulan? Kita tidak bisa menetapkan waktunya, itu semua tergantung dari banyaknya pasal yang akan dibahas. Kemudian hasil dari terjemahan yang diajukan itu. Kalau menggunakan tadi Pak Direktur sudah menjelaskan, kalau menggunakan apa tadi Google Translate gitu ya, memang agak lama kita melakukan koreksinya. Yang pertama harus menyesuaikan dengan glosariumnya dulu. Kemudian baru kita masuk ke substansinya. Nah, itu yang kita hindari sebetulnya ya. Kalau pakai Google Translate, itu akan membuat juga penerjemahan menjadi lama prosesnya gitu. Hasil penerjemahan nanti setelah ditandatangani oleh Pak Dirjen, setelah ditandatangani oleh Pak Dirjen, itu kan kita akan kembalikan, kita akan kirim ke instansi pemohon. Nah, boleh diunggah, silahkan diunggah di JDIH-nya masing-masing. Dan kami pun akan mengunggah hasilnya itu di websitenya Dijen Peraturan Perundang-undangan, yaitu di peraturan.go.id. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau lihat-lihat gitu ya hasil-hasil terjemahan kami itu nanti lihatnya di websitenya peraturan.go.id. Di hasil terjemahan itu ada banyak, sudah hampir uh, 300 ya 400 peraturan yang sudah kami terjemahkan sejak tahun 2015.
Lanjut. Nah, ini contohnya. eh, Slide berikutnya, Mas. Next. Ya, ini adalah contoh surat permohonan. Jadi dalam surat permohonan itu tolong dijelaskan urgensinya itu apa. Karena memang di peraturan menterinya itu harus mencantumkan urgensinya, apa kepentingannya, kenapa harus diterjemahkan. Nah, itu nanti tolong disampaikan. Kemudian surat juga ditujukannya cukup kepada Dirjen aja, nggak perlu juga ke Menteri CQ Dirjen gitu ya. Langsung kepada Dirjen aja, nggak apa-apa. Dan melampirkan tadi, lanjut Mas, melampirkan matriksnya. Nah, ini matriksnya yang harus dilampirkan. Jadi ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk bentuknya, jadi lebih memudahkan tadi kalau dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word. Kemudian juga kita mau sesuaikan, mau coret-coret, mau mengubah itu juga lebih mudah kalau dalam bentuk Word ya. Ini matriksnya nanti dilampirkan. Lanjut. Ya, ini bentuknya sudah terjemahan lepas yang harus di paraf persetujuan. Jadi ini paraf persetujuannya di tiap lembar, di ujung-ujung lembarnya itu nanti di paraf persetujuan. Jadi kalau sudah oke, misalnya udah nggak ada lagi saran masukannya dari instansi pemohon, nanti kita akan siapkan lembaran lepasnya. Jadi nanti bentuknya sudah seperti ini, nanti ditambah dengan surat pengantarnya, kemudian di paraf persetujuan di tiap lembarnya dan di sebelah kanan bawah. Lanjut. Ini adalah yang sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani oleh Pak Dirjen. Ini yang bisa diunggah. Jadi ini yang akan diunggah di JDI-nya masing-masing dan yang dilihat tanggal pengunggahannya itu adalah yang di atas ya. Jadi yang tanggal bukan tanggal penetapannya tapi tanggal penyelesaiannya yaitu Mei 2016. Ini yang akan dinilai oleh BPHN itu adalah tanggal penyelesaian penerjemahannya. Jadi kalau penyelesaian penerjemahannya di tahun 2024 di Desember misalnya itu berarti untuk penilaian tahun 2025 begitu. Yang dilihat adalah tanggal pemunggahan tanggal penyelesaian penerjemahannya. Lanjut. Ini adalah website kami peraturan.go.id. Nah, di sini terlihat ya ada layanan, nanti diklik layanan itu ada terjemahan. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau lihat-lihat hasil terjemahan kami sebagai referensi untuk mengajukan permohonan Bapak Ibu, silahkan dilihat di situ. Misalnya ada penanaman modal, kemudian investasi, itu udah cukup banyak. Jadi bisa lihat-lihat gitu. Mungkin bisa menjadi referensi peraturan apa yang kira-kira akan diterjemahkan. Tadi sarannya cuma satu, dihitung-hitung pasalnya jangan yang terlalu banyak dan memang itu dibutuhkan gitu, dibutuhkan oleh masyarakat asingnya, tapi juga dibutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan terjemahannya. Itu saja Pak Asep dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan penjelasan ini bisa terang benderang ya untuk segera mengajukan penerjemahan juga dan tadi kita bisa menyelesaikan secara tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu pemohon. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Asep. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Bu Irma yang sudah memberikan informasi sekaligus paparan bagaimana mekanisme yang barangkali teman-teman kami di Kabupaten Kota nih belum begitu paham prosedur dan mekanismenya. Sehingga dengan seperti ini kan saya tidak perlu uh, selalu menjawab terhadap apa sih sebenarnya yang harus dilakukan agar kami misalnya di kota terus berkembang gitu ya dalam penjadiannya. Jadi biar langsung semua bisa berinteraksi. Jadi kami sebagai provinsi telah juga melakukan hal permohonan dan alhamdulillah udah selesai ya. Waktu itu kita bahas sekitar bulan Juni kalau nggak salah.
Ya pada intinya memang ya harus ada permulaan lah untuk mohon. Tadi teman-teman semua pesan Bu Irma tuh kalau bisa dan harus bisa sebenarnya. Nanti efeknya ke kita juga yang harus memeriksa secara apa sistematikanya tuh. Betul. Iya. Saya ternyata yang kami aja Perda 7 2011 itu yang tipis, tetapi ternyata ketika dialih bahasakan banyak sekali kelemahan-kelemahan dari teknik penulisan. Jadi memang ini banyak pelajaran lah. Setelah dialih bahasa ternyata selama ini kita anggap kita sudah expert ya dalam bidang teknik, ternyata dialih bahasa malah malah berantakan kitanya. Beda ya. Iya. Itu harus lebih hati-hati lagi lah pelajaran di Mm-mm. waktu kita Mm-mm. sedang ya saat itu. Baik Bapak dan Ibu semua, tadinya sih saya pikir akan ada pertanyaan berapa lama nanti akan selesai ya. Bu Irma tadi sudah menjawab ini tergantung katanya terhadap materinya Bapak dan Ibu semua. Tapi mangga nih bagi teman-teman Betul. semua di Pemda Kabupaten Kota, kira-kira apa yang ingin diperdalam, dipertanyakan, monggo nih dikasih kesempatan seluas-luasnya nih. Mumpung kita masih belum begitu siang ini ya, masih jam 10. Mudah-mudahan teman-teman yang belum misalnya, oh saya belum kepikiran nih yang disebut dengan mandiri dulu dibuat terjemahan seperti apa. Nah, kira-kira seperti apa gitu. Ya bukan berarti misalnya yang nerjemahin saya anak SMP atau SMA kemudian dikirim aja. Ya, ini harus ada apa kalau dari saya sarannya kan kita punya misalnya teman-teman di dinas misalnya perpustakaan arsip yang juga ada yang memahami atau misalnya ilmunya sebagai penerjemah misalnya ya. Kayak kami ada Pak Sofian tuh yang sekarang lagi S2 di Australia misalnya. Ya kita Mm. manfaatkan supaya membantu supaya tidak terlalu berat ketika dibahas di ruangannya Bu Irma, kita tuh diuji dua, uji kemampuan bahasa Inggrisnya sama uji keseluruhannya. Penyusunan. Jadi kalau kita sama teman-teman perancang hanya uji teknik, ini dengan teman-teman penerjemah itu dua, baik itu bahasa tekniknya. Persilahkan, saya berikan kesempatan untuk dibuka ininya suaranya, suaranya disampaikan pertanyaannya kepada siapa. Mumpung kedua narasumber kita ini luar biasa ini, langsung Pak Direktur dan juga ahli medianya langsung untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Monggo nih, Izin Pak Asep, mangga. izin Pak Asep, Bapak Ibu, Dita dari Satuan Tangsel, mohon izin bertanya. Ya, Bu Dita, silahkan Ya, langsung Bu Dita. ya, ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya matikan videonya karena device-nya kurang mensupport. Izin Pak Alpius dan Bu Rima, ini saya ada dua pertanyaan Pak Asep. Yang pertama, tadi dijelaskan Bu Rima, Bu Irma itu harus ada surat urgensi dari rumah dari instansi untuk disampaikan kepada Dirjen PP. Nah, apakah jika urgensi terjemahan ini dinilai oleh Dirjen PP itu belum memenuhi kriteria mendesak ya Bu atau penting untuk diterjemahkan, apakah ada sejenis penolakan atau bagaimana treatmentnya? Apakah kayak izin prakarsa gitu ada penolakan atau tidak terhadap apa namanya izin prinsip atau izin terjemahan itu tadi? Yang kedua, mohon izin terkait adanya apa namanya banyaknya eh, permohonan untuk diterjemahkan tadi, jika dalam sesuai kebutuhan nih, misalkan in case kami kabupaten kota itu perlu percepatan, misalkan untuk percepatan atas saran pimpinan atau bagaimana, sedangkan mungkin karena load-nya banyak di Dirjen PP itu tidak memungkinkan untuk percepatan. Apakah memungkinkan jika kami paralel bekerja sama dengan Setkap, Bu? Dalam hal ini kan Setkap juga sebagai instansi resmi pembina penerjemah ya. Apakah memungkinkan jika kami bekerjasama dengan Setkap, kemudian di akhir validasinya oleh Dirjen PP untuk administrasi akhir itu tadi, gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini satu pertanyaan tapi dua nih anaknya. Ya. Makasih Bu Dita. Ini prinsip juga nih. Kan memang tadi disampaikan ada
urgensi ya. Ya tadi sebenarnya mah arahnya untuk misalnya menarik investasi berarti kan salah satu argumentasi. Tapi monggo nah Bu Irma yang barangkali karena sudah melaksanakan sekitar 56, punya 56 alasan ya. Iya, mungkin Pak Direktur dulu, karena Pak Direktur yang punya kebijakan nih. Silakan Bapak. Pak Direktur Ya, berarti ini begini, alasan. makasih. Nanti Mbak Irma lebih ini ya teknis lagi. Jadi Mbak Dita terkait pertanyaan tadi, ini kan memang pada saat kita mengajukan permohonan untuk dilakukan penerjemahan, memang tentu harus disertai dengan eh, apa yang menjadi urgensinya apa gitu ya. Nah, terus tadi bertanya apakah ditolak. Nah, sebelum saya jawab, tadi slide saja bisa kelihatan tadi ya. Ada tampil nggak tadi ya, Mbak Irma ya? Udah Pak, kelihatan Pak. Oh, tadi udah Oke. kelihatan tadi ya. Ah, nah, Udah oke. Pak, udah. Tadi saya ragunya tidak kelihatan gitu lah. Jadi Kelihatan. begini, tentu pada saat kita mengajukan permohonan untuk dilakukan penerjemahan, maka pertama pertama urgensinya apa? Bisa disampaikan saja bla 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 apa urgen tadi Mbak Irma juga sudah sampaikan. Tetapi pada saat ini ada satu poin, eh, boleh nggak kami kerjasama dengan teman-teman penerjemah juga dari Setkap atau dari Setnek atau dari mana gitu ya? Atau dari yang lain gitu penerjemah-penerjemah yang lain. Tentu ini dimaknai bahwa dilakukan terjemahan mendraft ya mendraft terjemahan dalam bahasa Inggris secara mandiri. Nah, tentu kalau secara mandiri dilakukan sah-sah saja disampaikan, dilampirkan pada saat dilakukan permohonan penerjemahan. Tidak ada masalah. Tetapi ini yang kita inginkan adalah bagaimana kalau supaya konsep dari terjemahan itu benar-benar dilakukan oleh yang memiliki atau yang memang sudah punya sertifikat untuk melakukan itu, maka tentu ini akan lebih cepat pada saat proses dilakukan penerjemahan di Kementerian Hukum dan HAM. Yang pasti harus diingat bahwa memang sampai saat ini belum ada perubahan terhadap pasal 91 Undang-Undang Nomor 12 itu, di ayat 2-nya yang menyatakan bahwa terjemahan resmi itu adalah terjemahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Mau dari mana sumbernya, mau dari mana, mau diterjemahkan juga secara Google Translate, silakan saja. Tapi sekali lagi, dari pengalaman-pengalaman yang ada, kalau itu diterjemahkan secara bebas, ini kita akan mendapat kendala, pasti berbeda. Berbeda kalau memang itu diterjemahkan oleh ahli atau yang sudah punya sertifikat untuk itu. Walaupun pada kenyataannya, pada saat itu penilaian JDIH teman-teman semua, ya, bahwa kalau penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa asing, ya, kalau sendiri dinilai 1, kalau dengan penerjemah tersumpah yang bersertifikat nilainya 2. Tapi sekali lagi, yang resmi itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, Mbak Dita tadi yang bertanya terkait itu, saya pikir tidak ada masalah kalau misalnya tidak diajukan di Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada masalah, ya. Tapi sekali lagi, yang jadi masalah adalah kalau ternyata terjemahan yang dipergunakan itu, ya, terjemahan yang digunakan itu yang jadi masalah bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak bertanggung jawab terhadap definisi, terhadap terjemahan yang dilakukan secara mandiri tersebut. Nah, ini yang menjadi poin kita, ini menjadi perhatian kita. Tapi kalau untuk sekedar menambah nilai pada saat penilaian JDIH-nya teman-teman semua, ya boleh saja.
terjemahkan. Nanti kalau oh ini pakai penerjemah tersumpah, nanti akan diverifikasi benar nggak penerjemah tersumpah sertai sertifikat dan sebagainya, maka itu akan dinilai dua. Mungkin itu yang bisa saya berikan Ya. gambaran terkait bagaimana kita melakukan penerjemahan yang memang harus disertai dengan urgensinya apa dan disertai dengan naskah dari peraturan perundang-undangan dan draft dari eh, peraturan perundangan itu draft dalam bentuk draft bahasa Inggrisnya seperti apa. Ya, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Asep dan selanjutnya mungkin langsung saja Mbak Irma mungkin bisa ya Pak. diteruskan. Baik, betul apa yang sudah disampaikan Pak Direktur. Jadi urgensinya selama ini kalau terkait dengan urgensi kita tidak pernah menolak gitu Mbak. Bahkan ada beberapa permohonan juga yang justru kita koordinasi untuk diperbaiki agar dimasukkan dong urgensinya gitu. Jadi kalau penolakan kita nggak pernah menolak Mbak. Sampai pernah ada yang mengajukan 150 pasal pun kita nggak pernah menolak. Kita nggak boleh menolak Mbak. Karena itu memang udah tusi kita ya. Jadi pasti kita akan kerjakan, kita akan bertanggung jawab terhadap tusi kita. Kemudian tadi kalau rapat yang lebih dulu rapat dengan Sekap, nggak ada masalah, boleh. Tadi kan Pak Direktur sudah sampaikan, silahkan kalau memang mau rapat dahulu dengan Sekap, kemudian baru pembahasannya di kita. Jadi memang sekalipun diterjemahkan lebih dulu oleh Sekap sebagai instansi pembina dari penerjemah, tapi kami punya glosarium sendiri gitu, Mbak. Jadi pernah waktu itu ada kementerian, salah satu kementerian gitu ya, memang dia sudah melakukan rapat lebih dulu dengan Sekap. Nah, tapi ketika masuk ke kami pun ternyata masih ada yang harus disesuaikan dengan glosarium kami gitu. Jadi Sekap itu mungkin di tahap awal, kemudian mengajukan permohonan pasti sudah lebih rapi ya, karena ini hasil dari penerjemah-penerjemah yang ada di Sekap. Tapi begitu masuk ke kami pun tetap akan kami bahas kembali, tetap pasti ada yang kita temukan untuk disesuaikan dengan glosarium kami seperti itu. Karena kan bahasanya udah bahasa hukum ya. Sementara kalau Sekap itu kan bahasanya belum terlalu mendalami bahasa peraturan perundang-undangan, pasti berbeda. Kemudian ketika masuk di definisi ketentuan umum, itu pun sedikit ya menjelaskan. Kita ada beberapa hasil temuan ketika ada di ketentuan umum itu kan sebetulnya sudah definisi. Tapi ternyata begitu membahas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ternyata hurufnya nggak huruf kecil, nggak huruf besar gitu. Padahal kan kalau definisi itu harus huruf besar. Nah, itu kita tidak bisa ubah ketika di bahasa Indonesianya salah gitu, kita nggak bisa ubah ke bahasa Inggrisnya gitu. Kemudian kemarin kita temukan juga ada yang rujukan pasalnya salah. Jadi baru kita membahas di pasal 19, tapi dia sudah merujuk ke pasal 22. Nah, itu kan nggak benar gitu ya. Kita nggak bisa merubah itu. Jadi apa yang sudah ada di bahasa Indonesia, kita hanya mengalihkan ke bahasa Inggrisnya. Jadi kita nggak bisa merubah apa yang dari aslinya gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang Sekap juga terlewat gitu. Jadi itu memang sudah ada contohnya, ada salah satu kementerian, dua kementerian kalau nggak salah, itu yang mengajukan sudah rapat lebih dulu dengan Sekap, tapi begitu masuk ke kami tetap. Tapi memang waktunya lebih pendek gitu. Jadi banyak pasal itu cukup sekali, dua kali rapat itu sudah selesai gitu, Mbak. Sebetulnya yang lebih cepat lagi kalau memang dari instansi pemohonnya yang mengundang rapat, jadi kan kita dipaksa gitu, ya izin Pak Direktur ya. Jadi kita dikurung gitu, nggak mengerjakan yang lain, tapi kita mengerjakan membahas. Karena kan tadi anggaran kita juga terbatas, tapi kalau memang undangan rapat datang dari instansi pemohon, biasanya kalau yang di pusat-pusat ini kita yang diajak rapat ya, jadi kita dikurung gitu untuk menyelesaikan satu harian itu selesai gitu. Nah, itu akan lebih cepat tentunya selain dengan koreksi internal mereka nanti gitu. Itu saja Pak Asep, saya kembalikan ke Pak Asep.
kasih Pak Direktur, Bu Irma, dan saya rasa ini Bu Dita sangat jelas Bu ya. Ya bagaimanapun juga prinsip kita sesuai dengan tadi Perpres 87 dan juga ada tadi disebut dengan penerjemah ya Kemenkumham ya, tersumpah ya 416. Intinya mah harus resmi lah. Tapi boleh-boleh aja sih lah. Jadi tapi saya menarik dan juga ingin supaya teman-teman catat adalah bahwa instansi Pak Direktur ini kalau diundang itu tidak masalah untuk datang ya, Bu Irma ya. Jadi Iya, siap. kita yang sudah ada lah. Ya mungkin itu solusinya tadi ya, solusi supaya lebih cepat tadi kalau memang teman-teman ingin mengajukan permohonan nih, udah akhir-akhir tahun kan ini ya, tinggal 3 bulan lagi misalnya, padahal ini udah mau penilaian gitu, ya monggo silahkan kalau memang mau mengundang kami rapat gitu, gitu aja sih Pak Asep. Sangat berharap jadi pernyataan dan juga informasi ini kan didengar oleh teman-teman kami yang pengelola JDH. Jadi memang kami berharap eh, tidak hanya kami itu datang ke Ibu ke sana, tapi juga kalau misalnya memungkinkan ya sebenarnya sih kami lebih senang mengundang gitu, sehingga kami juga posisinya selalu di samping pimpinan-pimpinan di sini. Apalagi teman-teman ini kan biro hukum, notabene kalau bagian hukum Bu, Bapak Direktur itu luar biasa di sini. Pak Kepala Daerah tuh nggak boleh jauh-jauh kita ini harus standby, harus ya ibarat kata mah kalaupun mau pergi harus seizin dulu. Jadi kalau saya sendiri merasakan mau rapat koordinasi aja itu minimal diketahui oleh pimpinan di kepala biro dan Iya, udah kayak ajudan ya Pak Asep ya, lebih dari ajudan bahkan ya. dadakan gitu. Kalau biro hukum bagian itu tuh begitu Bu. Jadi kalau misalnya ternyata bisa kami yang mengundang, ini saya sangat senang banget. Sekaligus ya kita juga ya perlu juga memang apa kegiatan itu jangan monoton gitu ya, hanya kita yang mendatangi tapi kita juga ingin didatangi lah. Baik nih, mungkin yang season kedua nih, pertanyaan dari teman-teman nih, apalagi yang masih penasaran. Nah, untuk kok saya lama nih, yang saya tahu Lebak udah diberikan jawaban selesai ya, Bu Irma ya. Kota Tangsel, Kota Tangerang udah Iya. selesai. Banten Bukan ada yang selesai. ketagihan itu. Kota Tangerang udah ketagihan itu. Dikasih tahu Bu, kira-kira kalau mengajukan begitu ada apa namanya kalau PNBP apa enggak gitu. Ada biaya apa enggak gitu. Mungkin teman-teman harus diinformasikan bahwa kami Provinsi Banten ketika menyampaikan ya sebatas surat, menghadiri undangan dan ya mohon maaf memang tidak ada pembiayaan apa-apa Bu ya. Artinya ini murni pelaksanaan tugas masing-masing lah. Susi, iya betul. Bahkan ada di kemarin di beberapa kota, kabupaten kota di luar Pulau Jawa, mereka yang seneng gitu. Jadi ada alasan buat ke Jakarta gitu, Pak Asep. Nanti, Bu, nanti para persetujuannya biar kami ambil aja. Oh ya udah silahkan. Jadi kan udah terjadi. Nanti kalau udah tanda tangan, Bu, nanti tanda tangan kita ambil, Bu, ke Jakarta. Oh iya, silahkan. Nanti kita buatkan rapat ya, gitu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Ya, ya. Jangan-jangan nanti pas di IKN wah lebih senang ke Banten ya sama Iya, Jakarta. aduh, jadi emang IKN. Ya udah ini teman-teman monggo nih selain Budita siapa lagi yang ingin memanfaatkan untuk bertanya lebih Barangkali intinya monggo nih perkenalkan dari ya eh, mohon izin siap dari Paniglang ya. ya, terima kasih atas eh, Tolong disebutin namanya oh Pak ya, izin. nama saya Ahmad Bustomi dari Sekretariat DPRD Pandeglang, Pak. Bu Suami ya. Izin Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya juga mungkin masuk sedikit lambat karena ada dengan
tema yang kita bahas hari ini, terutama tentang penerjemahan produk hukum atau karena di Pandeglang, karena ini merupakan daerah berkembang, menurut saya banyak ada beberapa perda yang menurut saya harus bukan proses penerjemahan. Contoh misalkan ada Triparkap, ada industri dan sebagainya, termasuk kemudian investasi. Nah, ya kan Pak, di dalam penyusunan perda itu kan kita yang saya perhatikan, naskah akademik itu betul kata Bapak, pernah beberapa kali pertemuan, kalau secara sistematik kan yang mungkin seperti itulah keadaannya ya. Satu, yang kedua, dalam tahapan penyusunan juga ada harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, rancangan perda. Bapak suaranya putus-putus ya, Pak Bustomi. Ya, Iya. artinya biar harmonisasi jalan, susun raperda pun supaya semuanya selesai dengan waktu yang relatif bersamaan misalkan. Boleh tidak nih kita mengusuk penerjemahan gitu. Mungkin itu Bu ya yang bisa saya sampaikan. Pertanyaannya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Nah, ini kira-kira pengen lebih cepat lagi nih kayaknya Pak Bustami. Kalau ingin cepat tadi Pak Bustami sebelum Ya. ke Direktorat Jenderal Perundangan, kita sendiri harus membuat metrik dan alihbahasakan. Itu nanti bisa disampaikan adalah produk hukum yang udah pengundangan. Siap, siap, siap. Rancangan-rancangan nanti jadi bareng-bareng nggak bisa. Harus produk hukum yang udah diundang. Berarti ya Iya, sudah diundangan Pak ya? betul. Ya. Iya. Jadi akan inilah keahlinya lah. Ini panggunya Bu Irma dan ini Pak Direktur. Ini jawabannya diberikan Bu. Iya, silakan Pak Ketok Direktur. palu diundangkan, baru bisa dilakukan alih bahasa. Berarti semuanya harus benar-benar sudah Ya kita kan dengar baru. dulu. Ya, terima kasih Pak ya. Baik, ini makasih Mas Pak Asep ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali dari Pak siapa tadi Pak Bustomi ya. Bustomi, iya. Kenapa enggak pada saat lagi sedang harmonisasi? Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa untuk disebut sebuah peraturan perundangan tentu harus melalui 5 tahap. Pertama, perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian pembahasan, kemudian penetapan, pengesahan, dan terakhir dengan pengundangan. Nah, tentu ini tahapan-tahapan ini harus dilalui. Jadi tidak akan mungkin sebuah peraturan perundang-undangan disebut peraturan perundangan kalau tidak melalui tahapan ini dan terakhir dengan pengundangan. Sementara di dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 12 2011 itu sudah tegas bahwa yang di bahwa peraturan perundang-undangan itu dalam hal atau dalam hal perlu diterjemahkan, peraturan perundangan itu dalam hal perlu diterjemahkan dapat diterjemahkan dalam bahasa asing. Tapi di Perpres 87 disebutkan di sana bahasa Inggris saja. Jadi sudah tegas bahwa memang
Yang bisa dimohonkan untuk diterjemahkan secara resmi itu hanya peraturan perundang-undangan. Kan begitu ya. Yang lain belum bisa kami terima karena keterbatasan SDM tadi. Ya, dan lagi memang di sana sudah dibatasi hanya peraturan perundang-undangan. Jadi Pak Bustomi ya jelas bahwa memang sebenarnya kita berharap demikian. Ini berjalan secara simultan. Nah, itu artinya pada saat rapat ya harus dilibatkan para penerjemah mulai dari awal sampai akhir, baru nanti setelah itu sudah diundangkan baru teman-teman pemrakarsa mengajukan untuk dilakukan apa? Dilakukan terjemahan dalam bahasa asing. Nah, karena teman-teman dari penerjemah sudah dilibatkan dari awal, ini tentu bisa kita pastikan bahwa begitu dimohonkan hari ini, maka hari ini juga tentunya apa? Diproses. Ini akan membantu lebih cepat. Tetapi sekali lagi, saya mau sampaikan, kalau melihat dari percepatan, bisa saja dilakukan percepatan, tapi coba kita bayangkan, kalau 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, dan itu perancang dalam hal ini penerjemah dilibatkan dari awal, bisa dibayangkan seperti apa kalau rapat satu hari. Seperti apa kalau misalnya sedang rapat pengharmonisasian peraturan undangan Perda di kantor wilayah. Ya, karena untuk pengharmonisasian produk hukum daerah atau peraturan perundangan itu di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau di Provinsi Banten itu ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Banten. Bisa kita bayangkan, saya tidak tahu nih Pak Asep, ini tahun ini di Provinsi Banten itu ada berapa produk hukum daerah, perda paling tidak, ataupun peraturan gubernur, itu berapa di proksunnya tahun ini. Bisa dibayangkan seperti itu. Kalau di proksunnya atau dikenal dengan, kalau di daerah dikenal dengan istilah propemperda atau prolegda. Dua-duanya ini punya makna yang sama, ya, hanya di rejim Undang-Undang Nomor 12 2011 dikenal dengan istilah prolegda, ya. Kalau di rejim 2314 dikenal dengan istilah propemperda. Tapi sekali lagi ini dua-duanya sama-sama undang-undang. Kalau ditanya mana yang benar, sama-sama selagi masih hukum positif itu sama-sama benarnya. Pada saat saya berbicara masalah harmonisasi, tentu saya akan pakai Undang-Undang Nomor 12 2011, terakhir perubahannya 13 tahun 2022. Saya akan pakai prolegda. Kan begitu ya? Nah, tentu bisa dibayangkan dari Porpomperda ataupun prolegdanya teman-teman itu berapa satu tahun ini. Kalau katakan ada 20, coba 514 kabupaten kota seperti itu. Bagaimana bisa babak belur kita? Nah, teman-teman semua, tentu menjadi bijak, menjadi pas bahwa pada saat dilakukan permohonan untuk terjemahan bahasa asing dalam bahasa Inggris, maka baiknya sudah diundangkan. Dalam ini sudah dilembar daerahkan. Atau sudah masuk di berita daerah. Kan begitu ya. Jadi Mas Asep, ya, itu yang memang kita harapkan sebenarnya. Lebih cepat, lebih bagus. Tapi ada prosedur-prosedur yang memang mau tak mau kita harus ikutin. Potensi SDM yang ada juga harus kita lihat. Karena saya lihat tidak begitu banyak yang meminati bahasa Inggris ini ya. Saya juga bingung saya. Ya kan? Banyak yang menghindari kalau bisa. Kenapa? Ya, ya memang beda-beda ya. Beda-beda. Ya, bahasa Inggrisnya kalau memang benar-benar tidak, memang benar-benar tidak di hati ya. Mau kursus pun sampai berapa puluh tahun ya, tetap aja di luar hati dia. Karena tidak di dalam hati, kan gitu ya. Mas Asep, demikian
Mungkin Mbak Irma Iya, lanjutkan. kalau saya cuma satu, Pak. Dicoba dulu yuk, ajuin permohonannya, terus berapa lama kita buktikan sama-sama gitu. Mungkin sebagai gambaran buat Bapak Ibu eh, dari kabupaten kota, termasuk Pak Asep. Tahun lalu anggaran rapat kami misalnya nih sudah 60 kali rapat. Kita naikkan ya tahun ini 74 kali rapat. Ternyata masih belum bisa mengcover gitu ya. Makanya kalau sudah diterjemahkan tadi dengan bantuan Sekap, nggak apa-apa, nanti masuk ke kami, kita cukup satu kali rapat selesai, tinggal tanda tangan Pak Dirjen gitu kan. Eh, jadi kita tunggu aja Bapak Ibu mengajukan dulu permohonannya. Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, menilai kami, tusi kami seperti apa. Mudah-mudahan ini juga menjadi apa ya menjadi pembuktian gitu tadi kan kalau memang diterjemahkan oleh Sekap tadi sudah sebaik mungkin tapi ternyata di beberapa masih ada salah bukan salah sih sebetulnya ya kalau bahasa Inggris itu kan kita sesuaikan karena ini kan bahasanya bahasa formal kemudian bahasanya pun nanti ada subjek predikat itu harus tertata dengan baik gitu. Bahasanya juga bahasa peraturan perundang-undangan. Jadi pastinya agak berbeda dengan penerjemahan secara lisan, penerjemahan yang translate-translate biasa, pasti itu akan berbeda. Tapi pasti juga nggak jauh berbeda, banyak banget gitu ya. Beda kalau sama Google Translate kan pasti yang wah ada ketidaksesuaian. Kita tahu kalau itu diajukan berdasarkan Google Translate. Karena ketika di atas itu menerjemahkannya, misalnya concerning, di bawahnya ada yang pakai on gitu. Nah, itu kita bisa lihat bahwa, oh ini pakai Google Translate nih, karena nggak konsisten gitu. Padahal kata bahasa Indonesianya sama untuk kata itu, tapi di atas beda, di bawah beda lagi. Nah, makanya kita tahu bahwa itu pakai Google Translate. Begitu kita tanya, memang pakai Google Translate. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan, kemarin ada ya dari, saya lupa ya daerahnya, apa Kerawang ya kalau nggak salah, pakai guru bahasa Inggris gitu. Nggak apa-apa pakai guru bahasa Inggris, nanti giliran rapatnya lewat Zoom, Bapaknya diajak gitu, biar nanti kalau ketika mau menerjemahkan kembali, terus si bapak itu udah tahu gitu, oh kalau ini bahasanya ini, jadi pola-polanya udah tahu gitu, apa yang harus dilakukan, terus apa subjek predikatnya juga dia udah tahu, oh ini susunannya harus seperti ini. Nah, nggak apa-apa pakai guru bahasa Inggris, nanti guru bahasa Inggrisnya kita minta diundang, Bu, ini pakai guru bahasa Inggris, Bu, oh iya nggak apa-apa, nanti diundang aja ikut rapat. Jadi nanti guru bahasa Inggrisnya yang nanya-nanya ke kita gitu. Lebih enak gitu ya jadinya lebih cepet juga karena namanya guru bahasa Inggris kan paham gitu ya pola-polanya kayak apa. Jadi untuk yang berikutnya ketika mengajukan sudah lebih baik gitu. Itu aja Pak Asep. Tapi kalau memang baru rancangan tapi udah diajukan terjemahannya ya nggak bisa harus kan namanya peraturan perundang-undangan gitu harus sudah ditetapkan di itu Pak Asep. Baik Bu Irma, tadi juga Pak Direktur ini luar biasa nih atas penjelasan-penjelasannya. Saya rasa sangat menjawab ya terhadap apa yang ditanya. Dan sekali lagi nih saya selalu menggarisbawahi berikutnya, ternyata perlu kita membangun pola apa namanya yang sekarang sedang digalakkan, sinergitas kolaborasi ya, pentahelik lah gitu ya dalam bekerja. Jadi silahkan terjemahkan dulu di masing-masing kabupaten kota daerah kita sendiri, siapa yang kita kenal dengan guru bahasa Inggris atau apa tuh namanya, manfaatkan, tapi tetap ketika duduk bersama yang tadinya membuat awal harus hadir ya Bu ya. Karena Iya itu betul. ada apa namanya dikembalikan hasil dari sana dan kita akan Mm-mm. meneliti ulang. Ya ini memang Betul. kolaborasi lah. Intinya percepatan bisa dilakukan ya dengan tentu tadi itu baik itu diawali kita membuat, kemudian kita koordinasi, kita mengundang, kita kemudian juga menghadirkan yang membuat. Nah, ibarat kata mah teman-teman 8 orang ini udah kalau udah siap jadi gangsing ya, muter terus Bu. Itu bisa muter terus
dan harus ada jeda istirahat lah. Betul. Bisa ini juga otak kanan otak kirinya harus ada istirahatnya. Ya mungkin nanti istirahatnya sambil diajak healing lah oleh teman-teman kami nih di Banten. Jadi tidak Iya. melulu Besok makan durian ya Pak Asep ya. kerja. Makan durian, kalau musim rambutan makan rambutan. Makan Oke, rambutan. Siap. 11 barangkali saya rasa pemateri udah cukup memberikan uh, masukan yang berarti buat kami semua. Saya rasa cukup ya Bapak dan Ibu ya. Kita rasa nanti saya izin nomor Bu Irma kan ada dalam CV yang kami terima, mungkin nanti pasti Iya, ada yang mungkin nanti tiba-tiba ada yang jawab, tapi boleh. mau kenalkan diri masing-masing langsung aja Ya, kepada, siap. jangan melalui perantara lagi Biro Hukum Provinsi ya Banten, Iya. bantu memfasilitasi yang lain-lainnya. Nah, nanti kita bisa melaksanakan tindak lanjut dari pertemuan ini lebih intens lah, mudah-mudahan seperti itu. Pak Direktur mohon izin, saya rasa karena memang ini ada beberapa agenda juga di Pemprov Banten ya. Mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan ya, Bapak dan Ibu semua Baik. ya. Tentu saya mencatat nih bahwasanya ahli bahasa ini memang merupakan suatu keniscayaan karena memiliki dasar hukum, baik di dalam Undang-Undang 1211 yang dirubah sampai dengan Undang-Undang 12 dan juga ada peraturan pelaksanaan Perpres 87, dan tentu ahli bahasa juga secara pengelolaan juga ada manfaat, baik itu untuk apa namanya menggerakkan ya teman-teman investasi yang mungkin juga mereka perlu bahasa atau asing dalam bentuk regulasi sehingga mereka bisa mempelajari sebelum mereka terjun untuk memilih daerah kita sebagai tempat mungkin investasi lah segala macamnya. Ya tidak, tambahannya memang bonusnya ini juga jadi poin dalam penilaian pilihan, jadi itu bonus sebenarnya. Tapi yang utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kehadiran daripada investator yang barangkali berkenan untuk menjadi menaruh modalnya di Banten lah, khususnya di wilayah kabupaten kota. Dan alih bahasa ini juga secara resmi harus dikeluarkan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Proses mekanisme itu telah dipaparkan dan saya rasa sangat sederhana, cukup menyampaikan permohonan dengan urgensinya dan melampirkan apa yang sudah diterjemahkan di daerah masing-masing. Artinya bukan daerah masing-masing itu pakai bahasa Sunda ya Bu ya, tapi dengan bahasa Inggris Iya. juga gitu. Pakai Sunda makena. Oke, Serang pakai Jawa Serang. Kasihan nanti Bu Irma dan teman-teman menerjemahkannya. Jadi penerjemahkan dengan bahasa asing itu adalah bahasa Inggris lah. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bekerja secara bersama-sama kolaborasi. Mungkin itu Pak Direktur. Sekali lagi Bu Irma, sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan untuk mengisi agenda pembinaan jadi hub Banten. Nanti kami insya Allah sowan ke sana. Sekaligus ingin menindaklanjuti dengan ya beberapa langkah kerja berikutnya. Ini sudah aja. Ya Pak Buswami, Pak Prayogo nih dari Cilegon semua hadir nih. Padahal Cilegon mau pengukuhan dari peresmian pimpinan DPRD ini, Besok Pak. teman-teman hadir di sini kecuali Kabupaten Tangerang yang mau ada agenda juga. Baik, itu aja Pak Izin Pak Direktur. Dur. Ya, makasih banyak ya teman-teman Iya. semua. Terima kasih. Ini kami tentu bangga dengan teman-teman bahwa Sudah Undang-Undang Nomor difasilitasi ya 12. Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, Iya. kiranya tidak hanya terbatas di sini pertemuan kita, bisa saja ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita siap saja, karena kita juga di tempat saya direktorat ini kan ada pengundangan ya. Kita sudah menggunakan e-pengundangan. Nah, apakah ini tidak bisa, ini juga mungkin bisa menjadi sebuah ide atau bagaimana supaya nanti juga pengundangan di provinsi, ya, kabupaten kota itu bisa dengan aplikasi e-pengundangan. Ini bila dibutuhkan kita juga siap untuk menyampaikan hal ini seperti apa.
Atau juga nanti mungkin seperti apa sih pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya di daerah, bagaimana praktek mengharmonisasikannya. Nah, ini juga kita akan share. Kebetulan memang pada saat ini saya info saja, eh, saya juga ada membuat sebuah buku pengalaman dan juga praktek praktek cepat bagaimana sih sebenarnya melakukan pengharmonisasian. Lengkap dengan mulai dari tempat duduknya, posisinya di mana, poin-poin yang harus semua sudah ada di sana. Ini tidak salah juga ke depan kalau misalnya teman-teman bisa berkumpul semua kabupaten kota, berkumpul di provinsi, buat sebuah acara FGD atau apapun namanya, kita siap untuk mengisi di sana. Supaya pemahaman kita terhadap peraturan perundangan ini mulai dari awal penyusunannya, perencanaannya sampai dengan pengundangannya itu bisa dipahami, dan kemudian bagaimana juga implementasi 181 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Bagaimana melakukan monitoring terhadap peraturan perundang-undangan maupun yang masih dalam rancangan. Ini juga biar pemahaman kita sama, biar tidak menjadi sebuah hambatan kalau ingin dilakukan pengharmonisasian terhadap peraturan perundang-undangan. Bahkan teman-teman semua, saya sedikit informasikan bahwa peraturan perundang-undangan ini wajib hukumnya untuk dilakukan pengharmonisasian, ya, sebagaimana di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Jadi kalau di daerah peraturan perundang-undangan itu seperti apa? Nah, ini mulai dari peraturan daerah sampai dengan peraturan kepala desa. Ini hanya sekedar informasi saja buat Pak Asep, karena Pak Asep kan kepala Kabak peraturan perundang-undangan, ya. Saya yakin ini paling sibuk ini kerjanya beliau. Ya, mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Iya, iya, Pak Asep sedikit, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Banten yang sudah memfasilitasi kegiatan ini seperti sosialisasi penerjemahan, sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya buat Bapak Ibu di kabupaten kota. Itu saja Pak Asep, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua Pak Direktur dan jajarannya yang tidak saya sebut satu-satu atas segala waktunya dan ilmunya yang telah ditransformasikan kepada kami semua di Pemprov Banten. Ini hadir 30 peserta lah ya, artinya mudah-mudahan ini menjadi amal Bapak dan Ibu, tercatat sebagai amal ibadah. Dan tentu banyak hal, tidak hanya soal substantif kita penerjemahan, tapi banyak sekali kemudian kita akan membawa ke ranah-ranah yang lain yang barangkali lebih positif lagi. Bahkan tadi saya ingin juga nanti membaca nih bukunya Pak Direktur nih, buku pengalaman praktek cepat Ya. pengharmonisasian. Karena merancang perundangan ahli media nih, merangkap Pak Direktur. Jadi tentu saya sangat ingin antusias. Bahkan perlu kita jadiin FGD di Pulau Banten, bedah bukunya di sini ya, nanti kita Ini fasilitasi. bukunya ini. Wah ya, cocok. Nanti Ya. jual belikan apa masih internal Pak Direktur? Enggak, ini sudah di pasar ini. Ini baru cetak 600 ini. Jadi sudah terbagi di beberapa provinsi, ya. Jadi ada eh, 100 lagi kurang lebih, yang 100 sudah 500 sudah terbagi di beberapa provinsi, Jawa Timur juga termasuk di Manado. Cuma memang kita belum bisa gratiskan karena memang memang harus dicetak ke percetakan. Nah, gitu dia. Nah, begitu, Pak. Nanti kalau ada pertemuan-pertemuan, tidak apa-apa, satu dua kita akan share kepada teman-teman ya, Bapak. Nah, ini dia. Baik, Tapi saya tidak tahu ini sudah ada di Gramedia atau di toko-toko buku. Di online juga saya lihat mungkin sudah ada, bisa dilihat nanti. Jadi ini memberikan apa, kemudahan-kemudahan ya, mulai dari cara tempat duduknya, letaknya, kemudian dokumen-dokumennya apa, berita acaranya seperti apa, surat sermonnya seperti apa, bentuk-bentuk yang benar dan salah seperti apa, nah semua ada di sini.
Bahkan saya sedang berinisiasi membuat dalam bentuk karikatur, ya, supaya mudah gitu. Jadi selama ini kan dirasa sulit benar ya mengharmonisasi. Sebenarnya tidak, ya. Yang penting baca bukunya, nah, itu pasti gampang, ya. Ini pengalaman saya waktu saya jadi kepala divisi di Lampung. Nah, dituangkan seperti ini, ya. Baik, Luar biasa. mungkin itu saja sekedar informasi. Baik, mungkin kita upload secara medsos ini ya kepada para Boleh, narasumber. boleh. Nanti saya fotoin, saya kasihkan ya. Saya fotoin. Nanti Mbak Irma ya, difotoin judulnya dikirim ya. Iya, Sama marketing juga nih Pak ya. gimana? Ini bisa jadi bahan marketing juga Pak. Iya, ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang marketing juga ya, ya gimana? Tapi ini juga sebuah kebutuhan. Kenapa? Mohon izin ya. Ini persepsi dan pemahaman itu berbeda-beda kalau mengharmonisasi. Ya, ini ada yang menyatakan apakah kami kan sudah ada perancang nih Pak di kabupaten kota. Kalau udah ada perancang ya berarti nggak perlu lagi dong kami harmonisasi. Ada pertanyaan seperti itu, ya. Kami kan sudah ada perancang bahwa memang dalam harmonisasi ya perlu harus dilibatkan perancang karena tugasnya itu. Tetapi tidak berarti karena ada perancang di tempat Bapak di provinsi kabupaten kota tidak perlu harmonisasi. Nah, itu yang memang harus disatukan persepsi kita. Undang-Undang nomor 13 itu yang mengkoordinasikan pengharmonisasian ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi menjadi penting, ini bukan sekali lagi bukan promosi, tapi menjadi penting daripada pusing-pusing nyari bahan-bahan di mana, inilah dia bahannya. Ya, ini yang memang ada dalam peraturan dan praktek yang ada di lapangan. Demikian, Kang Asep, mohon maaf kalau saya dianggap sekaligus mempromosikan. Kan ilmu bagi-bagi nggak apa-apa Pak. Iya, nggak apa-apa ya. Baru kalau Gitu. membuat praktisi itu akan lebih masuk ke ranah kita sebagai Hmm. praktisi. Itulah tidak hanya teoritisnya, tapi juga praktiknya. Itu yang kita butuhkan. Saya rasa ini sudah pas lah menjelang mau jam 11 kurang 12 menit di waktu di jam saya. Saya rasa kita akan mengakhiri dan tentu saya atas nama yang membuka jalannya acara ini mengucapkan banyak terima kasih jazakallah khairan terhadap semua teman-teman, wabil khusus para narasumber, Pak Direktur dan juga Bu Irma dan teman-teman yang lain yang sudah satu dan juga bagi teman-teman yang lain juga yang hadir, yang menyimak dan mudah-mudahan semuanya mendapat semangat baru untuk memohon untuk penerjemahan, tetapi ya tadi harus diawali dengan kita dulu menerjemahkan dan jangan minta diburu-buru karena ada antriannya. Akan lebih baik kita berkoordinasi lebih intens lagi supaya kita bisa melakukan percepatan. Saya rasa demikian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atas ucapan perkataan. Namanya juga kita manusia, tidak luput dari kesalahan, dan itu baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Kasih Ibu wabarakatuh. Bapak teman-teman Ibu. dari Biro Hukum, Bagian Hukum Kabupaten Kota. Terima kasih Pak Asep, terima kasih. PRD Pak. Selamat siang. DPRD juga ya, Iya Pak. Sekretariat Dewan ya. Terima kasih juga teman-teman dari kampus. Saya lihat tadi saya dapat informasi ada ya dari OPD juga, ada dari Diskominfo. Ini luar biasa ya. Jadi tidak hanya bagian hukum ternyata, ada dari dinas-dinas. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ada universitas terbuka tadi ya, universitas terbuka nih ya, hadir pada kesempatan. Nggak apa-apa. Kalau suatu saat universitas terbuka juga mengharapkan kita seperti apa sih sebenarnya praktek pembentukan peraturan perundangan, kita siap karena di kampus memang mungkin teori kita bisa dapat, tapi prakteknya seperti apa? Nah, apa? Kita akan memberikan kuliah umum kalau misalnya itu dimungkinkan. Bagaimana supaya adik-adik mahasiswa ini juga
bisa memahami bagaimana kita coba menekan jangan sampai turun di jalan nggak jelas dan lain sebagainya. Nah, dengan memahami seperti apa sebenarnya tahapan pembentukan perundangan itu, ini akan memberikan sebuah pemikiran. Oh, ternyata jalurnya tidak melalui jalur ini, cukup mungkin melalui JDIH saja. Karena di JDIH itu kita bisa memberikan masukan, catatan-catatan kita, bisa memberikan masukan, memberikan ide-ide. Nah, ini tidak lain adalah untuk juga memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi 91 tahun 2020 masalah partisipasi masyarakat. Nah, seperti itu. Kita siap saja ini Pak Asep. Kalau suatu saat mungkin ada kegiatan di provinsi menggabungkan semua kabupaten kota juga dari Civitas Akademika dari kampus-kampus kita siap untuk memberikan pemahaman bagaimana partisipasi publik, bagaimana pembentukan peraturan undangan dan prakteknya terutama bagaimana berpraktik. Ya ini nanti bisa kita salurkan melalui bisa kita lihat dari sini. Terima kasih. Ya, Saya kembalikan ke Pak Asep. Iya, kita Pak. izin lift ya. Ya. Dan Jadi udah bisa keluar ini Pak Asep ya udah Udah ya. Pak, Oh ya, iya iya izin iya. lift Baik, Bapak terima Ibu. kasih. Izin lift ya. langsung mudah-mudahan dengan tema yang berbeda. Ya.